Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianti Lego dari kelas 2A jurusan Administrasi Publik MPM 091058042103. Jadi ini saya akan membahas tentang Education Super System. Pengertian Education Super System adalah bisa dikatakan sebagai sistem berbasis komputer yang mengatur adanya pembentukan suatu proses pengambilan keputusan atau kebijakan bagi perusahaan. Ini sangat bermanfaat apabila perusahaan sulit menemukan keputusan dan kebijakan mana yang lebih diprioritaskan. Fungsinya adalah memberi gambaran agar perusahaan bisa menentukan keputusan secara lebih teratur, terorganisasi, serta komunitatif. Jadi yang kedua itu pengertian Education Super System menurut para ahli. Ada beberapa pendapat mengenai DDS atau Education Super System, antara lain disebutkan di bawah ini. Menurut Schott, DDS merupakan suatu sistem interaksi berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan melalui data dan modal-modal keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur, yang mempertinggi efektivitas pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Olivia Ann Knafler, DDS merupakan suatu kumpulan prosedur, definisi, data, dan informasi yang berorientasi pada penggunaan modal untuk menghasilkan berbagai jawaban yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Sistem ini harus sederhana, mudah, dan adaptif. Dan yang ketiga itu, menurut Littler, DDS adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan sebagai alternatif keputusan atau kebijakan dalam membantu manajemen dalam mengenai berbagai permasalahan yang semi terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model. Dari berbagai di atas dapat dikatakan bahwa DDS adalah suatu sistem informasi spesifik yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal yang efisien dan bersifat semi terstruktur secara efektif, serta tidak menggunakan fungsi mengambil keputusan atau kebijakan untuk membuat suatu keputusan. Karena DDS merupakan suatu pendukung pengambil keputusan dengan menggunakan berbagai informasi yang ada, maka Raymond MC Leot Jr. 1993 memasukkan DDS sebagai bagian dari manajemen information system dan mendefinisikan DDS sebagai sistem menghasilkan informasi spesifik yang ditujukan untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer pada berbagai tingkat. Menurut London 1996, meskipun DDS merupakan bagian dari MIS, namun terdapat perbedaan antara keduanya. Yang ketiga itu tujuan Education Super System. Tujuan dari DDS antara lain adalah membantu manajer membantu keputusan dalam memecahkan masalah, mendukung penilaian manajer, dan meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan seorang manajer daripada efisiennya. Namun DDS ini tidak bertujuan untuk menetapkan tugas dari manajer, tapi untuk menjadikan alat untuk manajer itu sendiri. DDS sebenarnya merupakan pelaksanaan atau wujud nyata dari teori-teori pengambilan keputusan yang sudah diperkenalkan lebih dulu oleh ilmu-ilmu seperti Operation Research dan Management Scannell. Yang keempat itu manfaat Education Super System. Manfaat yang pertama itu meningkatkan efisien pribadi. Yang kedua, mempercepat pemecahan masalah atau mempercepat pemecahan kemajuan dalam suatu organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi antara pribadi. Dan yang keempat itu mempromosikan pembelajaran atau pelatihan. Yang kelima itu adalah cara kerja DDS. DDS memiliki cara kerja yang interaktif. Jika dulu saat akan menyelesaikan masalah kita harus melakukan perhitungan nilai minimum, maksimum, atau optimum dengan cara manual, maka DDS yang merupakan kemajuan alami dari sistem pelaporan informasi dan sistem transaksi akan membantu hal-hal tersebut.
Cara kerja DDS ini adalah mendefinisikan masalah yang ada, mengumpulkan data dan atau informasi yang berlaku, mengelola data menjadi informasi yang berbentuk laporan grafik atau tulisan, dan menentukan jalan alternatif yang dapat berbentuk proposi. Dan yang keenam itu adalah pentingnya Education Super System. Penggunaan Education Super System atau DDS dalam suatu perusahaan menjadi penting karena kemampuannya membantu manajemen dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan tentang ekonomi. Perkembangan hardware komputer yang pasti juga diimbangi dengan perkembangan software yang tidak kalahnya dengan pesat. Yang ketujuh itu adalah karakteristik Education Super System. Yang pertama itu mampu membantu proses mengambil keputusan serta fokus terhadap manajemen sesuai dengan preferensi dan informasi yang tersedia. Yang kedua itu memiliki mesin atau manusia di mana user atau pihak manusia masih memegang kontrol terhadap rangkaian pada proses pengambilan sebuah keputusan yang menggunakan DDS atau Education Super System. Yang ketiga, mendukung sejumlah proses dalam pengambilan keputusan terhadap pembahasan masalah dengan lebih terstruktur, tak terstruktur maupun semi terstruktur. Yang keempat, mempunyai sejumlah subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa serta mampu berfungsi dalam sebuah kesatuan sistem secara Yang kelima itu adalah mampu memerlukan struktur data lebih komprehensif serta mampu memenuhi kebutuhan informasi pada seluruh tingkatan manajemen di perusahaan atau organisasi. Yang ketujuh itu adalah membahas tentang komponen Education Super System. Komponen yang menyusun DDS atau Education Super System sebagai sebuah alat yang mampu membantu perusahaan dengan memisahkan masalah. DDS mempunyai sejumlah komponen di dalam antara lain. Yang pertama itu data management. Komponen ini mencakup pusat data yang berisi informasi atau data relevan yang terkait sejumlah situasi dan kondisi. Database di komponen ini telah diatur oleh sebuah perangkat lunak atau software yang disebut dengan sistem database management. Model manajemen model ini melibatkan model keuangan manajemen, desain statistikal, serta sejumlah modal kualitatif lainnya. Karena adanya komponen ini membuat DDS dapat memberi kemampuan analisis terhadap sistem maupun kebutuhan manajemen di sebuah perangkat. Yang ketiga itu tentang conflict management. Manajemen pengetahuan adalah komponen dengan sifat lebih opsional, alasannya karena fungsi subsistem ini ialah mendukung komponen lain serta mempunyai fungsi untuk menjadi komponen yang dapat berdiri sendiri. Yang keempat itu communication. Melalui komponen ini penggunaan DDS dapat melakukan komunikasi serta memberikan perintah terhadap sistem komputer. Yang kedelapan itu membahas tentang tahapan Education Super System. Yang pertama itu adalah fase inteligensi. Dalam fase ini, DDS akan melakukan aktivitas yang berfokus kepada identifikasi dari sebuah situasi, peluang, serta masalah yang dihadapi. Fase inteligensi pada DDS ini terdiri atas pemberdayaan lingkungan secara kontinu atau secara intermittent. Sejumlah aktivitas yang termasuk pada fase ini adalah melakukan identifikasi masalah maupun peluang, mengklasifikasi masalah serta penentuan kepemilikan dari sebuah masalah atau situasi. Yang kedua itu tentang fase desain. Selanjutnya di fase desain, DDS akan melakukan proses penemuan serta pengembangan dan analisis tindakan yang dinilai perlu untuk dilakukan. Pada fase tersebut, memilih sebuah prinsip pilihan, menciptakan atau mengembangkan pilihan, serta menghitung sebuah hasil akhir dari keputusan yang bisa diambil. Itulah tadi hasil dari penjelasan tentang DDS atau Education Super System. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.